Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wa salamun ala ibadihi alladhina astafah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih di Masjid Ar-Ridha rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini, jika sesuai dengan hisab, maka insyaallah malam hari ini adalah terakhir kita melaksanakan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, khususnya di bulan suci ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para sufi, para aulia, ini memang termasuk para sahabat. Itu kalau mau ditinggal bulan Ramadan itu betapa sedihnya, karena memang Ramadan itu sungguh satu bulan yang sangat istimewa. Betapa Allah dengan kemurahannya, Allah dengan rahmatnya yang luar biasa itu memberikan secara obral ibadah-ibadah itu pahalanya diobral di bulan Ramadan ini. Maka orang yang sangat rugi adalah orang yang ketika Ramadan dia tidak bisa memanfaatkan momentum dengan baik. Maka nanti pasti akan mengalami penyesalan. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Karena semua orang ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti akan mengalami yang namanya penyesalan. Orang yang sudah baik itu ketika menghadap di hadapan Allah di yaum al-hisab, itu pasti akan menyesal. Bahkan sebelum masuk ke yaumul hisab, itu ketika di alam barzakh itu sudah ada penyesalan. Tapi penyesalan itu lagi-lagi tiada berguna. Karena ketika roh itu sudah berada di kerongkongan, sudah hendak keluar, yang mana ketika itu seseorang siapapun dia, pasti dia sadar karena ketika itu dia betul-betul dalam kondisi fitrah, ketika dia diciptakan dulu. Jadi manusia itu secara fitrah, siapapun orangnya, mulai dari yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang ahli maksiat, yang ahli ibadah, itu semua ketika di alam arwah itu sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Jadi semua sudah bersaksi ketika Allah menanyakan, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian?" Semuanya menjawab, "Qalu bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi." Tapi kemudian ketika terlahir di dunia, ini banyak yang terkena polusi, banyak yang terkena penyakit-penyakit dari luar, sehingga akhirnya fitrah itu kemudian tertutupi. Nah, ini nanti akan kembali sadar ketika orang itu sudah mau tercerabut rohnya dari jasadnya. Ini sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu ketika mau tenggelam, dia baru mengatakan, "Falamma adrakatil gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Tapi sudah telat. Makanya mumpung kita ini masih diberikan kesempatan, ruh masih berada di dalam jasad kita, yang kita tidak pernah tahu sampai kapan ruh itu berada dalam jasad kita. Sehingga mari kita tambah-tambah amal-amal ibadah kita. Apalagi naudzubillah orang yang kufur, orang kafir itu nanti di akhirat itu menyesal, bahkan dia berangan-angan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada angan-angan yang tidak mungkin terjadi, itu namanya tamanni. Mereka bertamanni untuk kemudian tahu gini saya tidak jadi manusia, lebih baik saya jadi debu, saya jadi hewan. Itu yang terekam di akhir surah An-Naba itu. Ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah.
Yaitu ada satu hari di mana hari itu nanti di akhirat itu setiap orang itu akan melihat apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia usahakan ketika dia hidup di dunia ini. Lalu orang kafir bagaimana? Maka orang kafir menyesal, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tahu gini saya lebih baik jadi hewan, karena kalau hewan itu dikubur jadi kembali ke tanah, sudah tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau manusia dikubur, dikembalikan ke tanah fisiknya, jasadnya, tapi tetap dimintai pertanggungjawaban, dibangkitkan lagi. Tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, sudah hancur itu dikumpulkan lagi, dimunculkan lagi jasadnya dan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang-orang kafir betul-betul menyesal ketika itu. Karena orang-orang kafir itu mereka menduga yang mereka lakukan itu sudah luar biasa. Padahal dalam surah An-Nur dijelaskan itu ibarat fata morgana. Ya, yang walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'. Yang fata morgana dari kejauhan dikira air, padahal ketika disamperin ke situ itu ternyata tidak ada apa-apa. Ini amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini menjadi bahan renungan bagi kita. Maka mumpung kita ini masih diberi kesempatan, apalagi besok masih Ramadan tinggal 1 hari, mungkin ada yang tadarusnya masih kurang dan belum khatam. Ini besok masih ada waktu untuk bisa dikhatamkan, diselesaikan. Paling tidak selama Ramadan itu 1 kali khataman. Kalau 1 kali itu berarti 1 hari kan hanya 1 juz. Pertanyaannya, apakah kita ini untuk Al-Quran itu memberikan sisa waktu atau memang waktu khusus? Kalau kita berikan sisa waktu, itu kadang-kadang tidak umam. Maka jangan salahkan siapapun. Kalau Al-Quran kita beri sisa waktu, maka Al-Quran akan memberikan kepada kita juga sisa. Na'udzubillah. Maka sebagai umat Islam, bulan Ramadan spesial betul. Alladzi unzila fihil Quran. Ini pernah saya sampaikan bahwa ternyata memang betul bahwa di bulan Ramadan itu Allah betul-betul membuka bahwa Al-Quran ini di bulan Ramadan ini berarti ini adalah satu pesan implisit yang tersirat bahwa kita harus melakukan introspeksi di bulan Ramadan itu. Sejauh mana kedekatan kita atau interaksi kita dengan kalamullah. Dan Ramadan tentunya tidak hanya untuk Ramadan, tapi bagaimana dampak-dampak positif dari Ramadan itu betul-betul nyata kita laksanakan pada 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara mampu memaksimalkan ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Terakhir ada nasihat dari Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Kata beliau dalam kitab Al-Hikam, jadi Al-Hikam Al-Haddadiyah. Karena Al-Hikam itu ada yang karyanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau yang ini yang Al-Hikamnya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Kalau panjenengan pernah baca Rotib Al-Haddad atau Al-Wirdul Latif, itu yang penyusunnya itu adalah Imam Abdullah Al-Haddad yang mengurutkan doa-doa sama ayat-ayat yang ma'furat bil ma'fur itu. Kata beliau begini, manusia itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama, ada tipe orang itu yang diuji dari sisi dunianya, sehingga dunianya itu sulit tapi mudah akhiratnya. Lalu ada kelompok yang kedua yang sebaliknya, dunianya fasilitasnya lebih-lebih tapi jauh akhiratnya. Ibadahnya ya bolong-bolong, tidak serius. Lalu ada yang ketiga, orang yang dua-duanya sulit, na'udzubillah. Dunianya ya sulit, akhiratnya juga tidak serius. Dunianya tidak dapat, akhiratnya juga tidak dapat. Kerja Ramadan ya ini hasilnya tidak seberapa, tapi puasa juga enggak, sholat juga enggak. Ini hancur dua-duanya, na'udzubillah. Dan golongan yang keempat ini yang kita harapkan dua-duanya sukses, yaitu dunianya dapat, akhirnya juga dapat. Inilah harapan kita semua, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa baik kita di malam 29 di malam ini
betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi